Selamat pagi saudara, salam sejahtera, selamat berjumpa kembali di doa pagi GPDI Budi Mulia. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih buat pagi hari ini. Kami mengucap syukur buat anugerah Tuhan. Kami boleh menikmati pagi hari ini dan kami bersyukur itu semua karena kebaikan Tuhan yang tidak pernah berubah dalam hidup kami. Sebelum kami beraktivitas, kami mau mendengarkan firman-Mu. Mari jamah setiap hati kami, agar firman-Mu yang akan kami dengar benar-benar mengubah seluruh kehidupan kami untuk semakin lebih indah. Dan firman-Mu itu Tuhan yang akan terus bekerja lebih dahsyat lagi dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di surga. Kami mengucap syukur, kami sambut kebenaran firman Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa bersyukur, haleluya, amin. Puji Tuhan, firman Tuhan pagi ini dalam Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang ke-27. Demikian firman Tuhan. Tetapi kamu juga harus bersaksi, karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Saudara, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita tentang pentingnya bersaksi. Apa artinya bersaksi dan mengapa kita harus bersaksi? Nah, saudara, banyak orang Kristen yang tidak suka bersaksi dan seolah sangat sulit untuk dilakukan. Nah, saudara, Yesus menjelaskan arti daripada bersaksi. Seperti halnya di pengadilan, saudara, seorang saksi adalah seorang yang melihat kejadian kriminal tersebut. Nah, dalam hal ini Yesus menyatakan bahwa para murid adalah saksinya. Karena kenapa? Karena para murid Yesus adalah yang selalu bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Jadi mereka melihat dengan mata kepala mereka sendiri seperti apa Tuhan Yesus itu, apa yang Tuhan Yesus lakukan selama berada di dunia ini, saudara. Nah, sudah melihat Yesus dan melihat karyanya dan apa yang Yesus kerjakan. Nah, ini sama halnya dengan kita sekarang, saudara. Kesaksian kita selalu fokus pada Kristus, bukan fokus pada apa yang diperbuat Yesus dalam hidup kita dari segi berkat. Misalnya mendapat pekerjaan, atau Tuhan menolong kita dalam masalah. Nah, walaupun itu saudara tidak salah ya. Yang jadi fokus sama kita adalah tentang Tuhan Yesus yang mati untuk menebus dosa kita dan bangkit kembali untuk mengalahkan dosa dan maut itu, saudara. Dalam Yohanes pasal yang ke-12, Yohanes menekankan tentang apa tujuan Kristus datang ke dunia ini. Dan ini juga yang seharusnya menjadi fokus dari kesaksian kita, saudara. Saudara, kita memang tidak melihat Kristus secara langsung, tapi kita mengerti dan menyaksikan akan karya Kristus. Kita sadar bukan perbuatan baik kita yang menyelamatkan kita, karena tidak mungkin kita bersih dari dosa dan selalu berbuat baik seumur hidup kita, saudara. Karena kita dasarnya adalah manusia berdosa. Nah, itu sebabnya mengapa kita menyerahkan hidup kita pada Kristus yang menebus kita.
Yang menjadi pertanyaannya adalah, kapan terakhir kita bersaksi? Kalau sangat jarang atau terasa berat, itu karena kita terlalu fokus pada diri kita sendiri. Kita takut ditolak, kadang kita merasa malu atau tidak enak dengan orang lain dan sebagainya, saudara. Apalagi mungkin itu teman dekat kita. Saudara, kalau kita perhatikan para rasul dan murid pada waktu itu, semua memberitakan fokus firman Tuhan yang sama, bahwa kita orang berdosa, Yesus mati di kayu salib untuk menebus dosa kita, dan Dia bangkit mengalahkan dosa. Nah, mengapa kita harus bersaksi? Yesus menjawab para murid, karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku, kata Tuhan Yesus. Maksud Yesus di sini adalah bahwa kita harus bersaksi karena, inilah tujuannya kita diselamatkan, saudara. Supaya kita menjadi alatnya Tuhan untuk memberitakan firman Tuhan tentang keselamatan itu kepada orang lain yang belum menerima keselamatan itu sendiri. Mungkin tidak jauh-jauh ya, saudara. Mungkin itu teman dekat kita, orang tua kita, kakak atau adik kita. Jadi orang terdekat kita dulu. Kalau mungkin kita kurang berani untuk bersaksi kepada orang lain yang belum kita kenal. Nah, itulah tujuannya kita diselamatkan dan dipanggil Kristus, yaitu bahwa kita diselamatkan untuk menjadi saksinya, saudara. Jadi hendaklah kita mau memberikan hidup kita untuk menjadi berkat bagi orang lain, untuk dapat menjadi saluran firman Tuhan, untuk memberitakan firman Tuhan tentang keselamatan itu sendiri. Saudara, sebagai anak-anak muda, tujuan hidupmu bukan supaya kamu bisa lulus sekolah, bisa dapat pekerjaan, bisa dapat pasangan hidup, bisa punya bisnis dan punya rumah, lalu Tuhan panggil atau meninggal, saudara. Saudara, kita diberikan tujuan yang mulia oleh Kristus. Tapi yang sering terjadi adalah di saat kita sudah merasa nyaman dan enak dalam hidup, sehingga kita lupa akan panggilan Tuhan. Kita tidak mau repot dan ambil resiko. Akhirnya kepekaan kita akan hilang dan tidak taat lagi akan panggilan hidup yang dari Tuhan yang sebenarnya untuk kita. Bersaksi sebenarnya bukan sesuatu yang berat asal kita mau dan siap, saudara. Lalu bagaimana caranya kita bersaksi? Yang jelas kita sendiri harus yakin bahwa kita sudah percaya dan ambil keputusan bahwa Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita. Karena hal ini yang akan kita saksikan, atau hal ini yang akan kita bagikan kepada orang lain yang belum menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamatnya. Nah, kita juga tentu harus punya keyakinan yang kokoh terhadap firman Tuhan, saudara. Dalam Roma pasal yang pertama, ayat yang ke-16, dan keyakinan yang kokoh akan Injil ini akan memberikan beban dan kasih untuk kita bersaksi. Dan ini juga yang akan mendorong kita secara otomatis untuk bersaksi. Tidak perlu kita disuruh-suruh pendeta atau siapapun atau kakak rohani kita misalnya. Jadi kita punya inisiatif
berbuat baik untuk memuliakan Tuhan dengan kita memberikan hidup kita menjadi saluran firman Tuhan, menjadi berkat bagi orang-orang lain, orang yang di sekitar kita. Dan kita menyaksikan bahwa juru selamat itu adalah Yesus. Itu yang perlu kita bagikan, saudara. Jadi teman-teman kita yang sedang bergumul dengan dosa dan masalah yang mereka hadapi, justru menjadi jalan kita bisa menjadi berkat untuk mereka. Tuhan kiranya menolong dan memampukan kita untuk bisa bersaksi dan menjadi berkat dimanapun kita berada, saudara. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur. Terima kasih buat anugerah Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Engkau sudah menyelamatkan kami. Engkau sudah memilih kami menjadi orang-orang percaya akan Engkau. Mampukan kami untuk menjadi alat-Mu, untuk mau bersaksi kepada orang-orang yang belum mengenal Engkau, supaya mereka juga menerima keselamatan seperti yang kami sudah terima daripada Tuhan. Urapi dan pakai kami semua yang sudah mendengarkan firman-Mu pada saat pagi hari ini, Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, berkati firman-Mu yang kami sudah dengar, sehingga memberikan kami kemampuan untuk menjadi pelaku dan melayani Engkau dengan segenap hati kami. Terpujilah Tuhan, kami mengucap syukur, berkati segala aktivitas kami di sepanjang hari ini. Biarlah Tuhan yang bersama dengan kami, sehingga segala pekerjaan yang kami lakukan boleh berhasil, karena ada penyertaan Tuhan yang selalu bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan roh, jiwa, tubuh kami hanya ke dalam tangan-Mu. Biarlah pertolongan Tuhan terus nyata, menolong dan membela kami di sepanjang hari ini. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.